Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnufit. Terlebih dahulu saya menyampaikan perkenalan bahwa saya adalah Dr. Husnufit MPDI, pemimpin redaksi Menara Madinah.com. Lewat channel ini menyampaikan acara yang digelar KPU Surabaya, yaitu media gathering bersama wartawan Surabaya. Seperti apakah suasana dan acara tersebut, di mana acara tersebut dalam upaya mengenalkan jingle, mars, dan maskot. Seperti apakah pendapat-pendapat dari para narasumber, yaitu Mas Subairi, Mas Supriyatno, Mbak Mita, dan Mas Wahyu Widodo di hadapan sejumlah wartawan yang memenuhi ruangan berikut ini. Hadirin bersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Anggota Komisi Pemilihan Kota Surabaya yang kami hormati Ibu Raden Rama Kalyana Mita Anggoro, sekaligus narasumber tenaga pengajar Prodi Seni Musik jurusan Sendra Teknik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, Wahyu Widodo selaku Katulis Harian Jawa Pos, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam agenda media gathering mengenai pengenalan maskot masuk di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, marilah kita beranjak pada acara yang pertama, yakni pembukaan sekaligus sambutan oleh Bapak Nur Samsi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Ada yang terhormat Bapak Nur Samsi, silakan. Kurang ini 2 hari lagi.
Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengenalan maskot ya. Media kita mengenal single dan maskot pada pilkada 2024 kita yang akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua yang saya hormati Pak Subairi, Pak Sukaryono, Komisioner KPU Kota Surabaya periode 2019-2024 yang tinggal hidup. Mudah-mudahan yang terbaik yang diterimanya untuk hidupnya. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, teman-teman media yang saya banggakan, pertama bersyukur dapat dikasih Tuhan karena kita semua termasuk saya masih dipertemukan dalam momentum pilkada tahapan pilkada 2024. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas support teman-teman media sejak kami dilantik 13 Juni 2019 sampai besok 12 Juni 2024, satu periode. Jadi dalam satu periode masa jabatan Kapolda Sulawesi Selatan ada momentum pileg, mohon maaf, ada momentum pilkada 2024, kemudian ada momentum pileg 2024, pilkada 2020, pileg 2024 dan sebagian tahapan awal di pilkada 2024. Saya tidak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tanpa perasaan teman media dan merasa kurang yakin bahwa seluruh perjalanan elektoral kita pada 2020 maupun 2024 dan pilkada 2024 yang sudah kita jalani berjalan sesuai yang sudah kita perlu bersama. Yang ketiga, yang paling akhir, karena tadi pesannya Pak Ferry jangan lama-lama, yang penting sesuatu yang perlu disampaikan cukup disampaikan ya. Maka yang paling akhir saya secara pribadi maupun secara kelembagaan di periode 2019-2024 mohon maaf, mungkin ada banyak tindakan kata yang kurang berkenan di hadapan para teman-teman media. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi itu termasuk misalnya tadi ada teman Jawa Pos yang meminta testimoni barangkali, karena periode kami tinggal 2 hari lagi, barangkali testimoninya bisa dilakukan dengan periode yang akan datang, kan tinggal beberapa hari lagi. Bukan saya menolak, tetapi kalau momentumnya tidak pas. Momentumnya dapat kalau tanggal 1 Juli ulang tahunnya yang sudah beralih periodisasinya meminta testimoni di periode sebelumnya yang kurang pas. Jadi kira-kira begitu, bukan tidak mau, bukan, tapi momentumnya kurang pas, kecuali kalau ulang tahunnya di sebelum tanggal 12 Juni. Nah, kira-kira begitu. Saya pikir teman-teman secara pribadi dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih atas seluruh dukungan dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita masih akan dipertemukan dalam waktu dan kesempatan yang lain yang mungkin akan lebih berkesan dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung betul ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kami sholli sholli wa sholli amri wa datang wasani ya qauli. Amal yang saya hormati, yang saya hormati bersama Komisioner Divisi Teknis kami Surabaya dan dua narasumber yang hadir dengan pekan yang perempuan adalah dari UNESA, Mbak Maya, Mbak Minta, lengkapnya dari tangan sendiri. Ini yang di sebelah kanan saya paling barat itu Pak Wahyu Mokang, kasih lagi buat teman-temannya. Sebenarnya ada satu lagi yang mungkin tidak hadir. Beliau berdua ini adalah Dewan Juri yang kemarin kita amanai untuk menggawai maskot Jingle dan Mas dalam lomba kemarin. Yang satu lagi itu Pak Monok ya, kita Monok yang sehari-hari biasanya di Dewan Kesenian Jawa Timur yang membuat izin kepada dengan acara yang tidak bisa dikembangkan. Pada prinsipnya teman-teman semuanya, apa yang kami hasilkan dan apa yang kami peroleh dalam maskot Jingle dan Mas 2024 ini yang terbaik dari yang terbaik dari peserta yang sudah dikirim ke KPU Surabaya. Semua sudah diputuskan kemarin mengangkat menunggu sedikit lama karena ada beberapa revisi dan hari ini insya Allah sudah kita kenalkan. Kenapa? Kita pakai pengenalan karena kalau nggak kenal nggak sayang. Insya Allah nanti pasca pengenalan izinkan kami Kabupaten Surabaya menyapa seluruh Kabupaten Surabaya melalui peluncuran. Setelah kenal baru kita meluncur dengan baik dan benar. Tentunya kami terlebih dahulu mengundang teman-teman semuanya dalam rangka biar ada persamaan persepsi dari maskot Mas dan Jingle. Nanti tidak ada pertanyaan kok maskotnya ganti-ganti. Nah, itu adalah yang harus kita lakukan karena memang beda tahun atau beda periode atau beda tahapan itu adalah beda. Kalau dulu hanya tim lari saja 2020 yang maskotnya itu dua, sekarang kan pilkada serentak itu adalah memilih wali kota dan wakil wali kota dan gubernur dan itu nanti sebelum saya paparan sedikit tentang narasumber jangan terlalu banyak Mas Bayu dan Mbak Ita ya. Teman-teman ini kalau terlalu banyak nanti nggak ada yang mau wawancara. Paparan sedikit berikutnya nanti kita lebih perbanyak di wawancara. Sepakat ya? Sepakat. Yang nggak sepakat siapa? Ini kalau nggak sepakat nggak diundang lagi sama Pak ya apa ya? Iwak sepat dari hati lebih cepat lebih api. Ada nggak? Oke, ayo sebelum nanti saya dan Mbak Ita Mas Bayu mungkin ada kenalan dari divisi teknis Kabupaten Surabaya waktu dan tempat yang berbeda. Oke, terima kasih Pak Subadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Buat teman-teman keluarga saya, divisi sosmed dan Pak Subadi yang terhormat senior saya Mas Bayu Mokang, sebenarnya yang terhormat Mbak Roro ya, saya tadi tidak izin saya manggil Mbak Roro ya, gitu. Sebentar juga dan Mas
semua ketika bicara diksi yang baru, kalau di tahun 2015 kita familiar dengan diksi atau istilah Bilwali, bahkan Pilkada. Namun sejak tahun 2020 kita menggunakan rezim atau diksi pemilihan, termasuk dengan 2024 ini pun diksi pemilihan kembali kita gunakan. Berkaca pada data kami, angka partisipasi pemilih untuk Pilwali tahun 2015 itu ada di angka 52,17%. Sedangkan angka partisipasi pemilih pada pemilihan tahun 2020 kemarin naik tipis berada di angka 53%. Nah, ini pun tidak lepas dari peran-peran kawan-kawan media. Kenapa naiknya tipis? Ketika itu sudah dihantam dengan COVID, di mana proses atau tata cara mekanisme pemberian suara itu harus melalui SOP yang ada. Di sisi lain ketika itu lepas subuh hingga sekitar pukul 09.30 menit pun hujan masih turun. Nah, meskipun demikian ada kenaikan angka partisipasi. Nah, untuk pemilihan tahun 2024 pemilih semua, kami KPU Kota Surabaya berharap capaian angka partisipasi bisa menembus di angka 75%. Nah, dari sini kawan-kawan media punya peranan yang cukup penting dalam mengerek, dalam mendongkrak, dalam menaikkan level angka partisipasi. Artinya, KPU Kota Surabaya selaku komunikator tidak akan punya peran yang lebih jika dibanding atau jika tidak dibantu teman-teman media dalam menyampaikan pesan-pesan kepada komunikan dalam hal ini adalah warga Surabaya. Nah, sekali lagi kami melakukan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan media, di mana panjenengan semua bukan saja sebagai penyampai pesan, namun juga menjadi bagian dari penjaga demokrasi. Sementara itu, dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, teman-teman semuanya, nanti saya akan sedikit yang saya sampaikan tadi, baru nanti Pak Tian nanti akan memimpin untuk paparan selanjutnya sama kita ya. Dan ini yang seperti bersama juga dulu kasih sambutan juga jauh. Ya, mohon izin Mas Devi ya, saya mulai di pengantar saja, nanti detailnya bisa tanya Dewan Juri. Sudah selesai, bisa tanya narasumber. Nah, tapi yang pasti apa, bagaimana dan seperti apa dua masalah ini, dua ini yang saya paham. Karena kita kalau melihat yang kemarin sampai dini hari ya, Dewan Jurinya itu sampai jam 3. Lalu kita ya, materi saya dipakai materi ya, sambil lalu materi sudah Pak ya, sudah Pak lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman semuanya dengan ucapan bismillah ya, kita melakukan pengenalan maskot Mars dan Digul Kabupaten Surabaya, dan nantinya ke depan selama tahapan maskot Mars dan Digul ini nanti akan digunakan secara resmi, tidak lagi menyanyikan Marsnya pemilu, ada lagi. Nah, ini nanti yang ketika selesai Indonesia Raya kita berdiri itu pakai nasional kembali, tidak lagi pemilu, karena ini sekarang ini tahapannya tahapan pilkada serentak. Nah, ini media gathering pengenalan maskot Mars dan Digul, dan nanti insya Allah seperti yang saya sampaikan di awal juga akan dilanjutkan dengan peluncuran. Nanti kalau memang ada yang request pakai itu peluncurannya pakai Angela atau apa, boleh, tapi bukan kemudian disetujui sama saya, masukkan saja. Misalnya Heri mau pakai kuburan boleh, tapi yang pasti nanti dilihat anggarannya cukup enggak. Kalau anggaran masuk boleh, tapi anggarannya cukup enggak. Tentunya itu butuh masukan dari teman-teman semuanya nanti untuk pengumpulan perawatan, karena memang itu nanti kita itu memilih untuk Surabaya. Berikutnya, nah ini dasar hukumnya nggak perlu dibahas satu-satu, tapi nanti kalau ditanya yang tidak jawab, yang pasti salah satunya itu adalah keputusan pleno dan keputusan dewan juri. Jadi ini sudah final dan tingkat teman-teman semuanya, dan kita Pak Bayi yang pilih atau Pak Ketua atau teman-teman staf, tapi semuanya itu adalah hasil keputusan melalui dewan juri naik melalui pleno. Nanti kalau diputuskan ada yang direvisi, itu direvisi. Dan ini akan lama kemarin karena ada beberapa yang perlu direvisi. Karena kita tidak bisa teman-teman semuanya diberhadap bahkan masalah sepele pun ketika salah satu di mana yang di Barulo itu hewan khasnya daerah tertentu dijadikan maskot dan dipoles sebetulnya bukan, ternyata makhluk adatnya nggak terima. Itu keterikan-keterikan yang harus kita hitung. Berikutnya, teman-teman ini yang kemarin menetapkan maskot Mars dan Digul ya. Terus maskot yang kedua Mars dan Digul digunakan oleh Kabupaten Surabaya dalam berbagai hal kegiatan sebagai simbol identitas branding. Jadi nanti di setiap acara tidak hanya tertera di pojok komisi pemilihan umum, tapi juga di kanan nanti itu adalah ada maskotnya Pil Wali Kota Surabaya dan Pilgub Jawa Timur. Pada teman-teman kan sudah sebagian mengetahui waktu launchingnya Pilgub ataupun Pilgub di salah satu bagian mall ya di Kota Surabaya. Nah, berikutnya ini teman-teman semuanya maskot yang kita kenalkan. Namanya si Boys. Boys ini kalau kata Mbak Mika ini cakep ya, bener ya? Kata-katanya Boys itu cakep. Nah, jadi ini teman-teman semuanya, ini istilahnya Dedi Rangga Wanita, kita itu pakai nama si Boys, siap memilih dan berdemokrasi untuk Surabaya. Keren nggak? Kita dong untuk kita semuanya ya. Jadi KPU dan masyarakat Kota Surabaya siap memilih dan siap berdemokrasi, artinya menjaga iklim demokrasi di Kota Surabaya ini tetap sejuk, dingin, dan tidak ada hal-hal yang kemudian merugikan seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya. Karena itu untuk Kota Surabaya yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di situ ini Boysnya itu karena salah satu yang menarik bagi saya itu pakai kacamata. Maaf, ini kacamatanya Mas Bobi ya. Ini kacamata khusus ini. Nah ini ya, pakai tinta dan penunjukan jari, terus pakai surat suara dan tanggal masuk 27 November 2024.
Ini boyo, boyo khas Surabaya. Seperti itu ya, teman-teman. Si boys yang memilih dan berdemokrasi untuk Surabaya. Nah, sudah difoto? Belum. Kalau belum, silakan. Kalau sudah, nanti saya share ya. Oke ya. Tentunya ini penjelasannya, si boys adalah akronim dari Siap Memilih dan Berdemokrasi untuk Surabaya. Dan nama adalah doa semoga pelaksanaan Wali Kota Surabaya berjalan demokratis, lancar dan sukses. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Si boys adalah karakter buaya dengan ikon hewan yang sangat melekat dengan Kota Surabaya. Si boys memiliki karakter yang penuh semangat, cerdas, ramah dan bijaksana. Nah, jadi kurang satu itu kalau menabung itu. Nah, si boys tampil dengan dandanan milenial, pakai kacamata dan seterusnya, namun tetap menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal. Pakaiannya apa? Ini batik. Nah, dengan atasan dengan panjang kasut yang berwarna orange, itu warna identiknya KPU, nampak tampil muda dan energik, dilengkapi kacamata, mencerminkan karakter yang cerdas. Nah, dengan kombinasi hidung, belangkon, khas Surabaya, serta balutan jalik dan corak batik semanggi, teman-teman ya. Nanti bisa dilihat. Coba balik lagi Mas Randy. Balik ke Mas Kok. Nah ini yang di jalik, yang kotak itu semanggi, teman-teman semuanya ya. Balutannya semanggi dan pakai hidung. Ya. Berikutnya, naik Mas Randy, halo. Nah, jalik dengan corak batik semanggi membuat tampilan makin estetik dan boys itu keren. Betul nggak kita ya? Boys keren. Secara keseluruhan, si boys menjadi maskot yang mencerminkan karakter warga Surabaya sebagai warga kota yang metropolitan, cerdas, peduli dan bijak dalam menentukan calon pemimpinnya di Pilgub Wali Kota Surabaya 2024. Jadi ini penjelasan nanti materinya saya kirim ya, teman-teman semuanya. Ini tidak perlu tanya-tanya lagi apa mana penjelasannya, ini semua nanti akan saya sampaikan. Berikutnya, nah ada Mas pemilihan wali kota dan wakil wali kota, Mas Randy bisa diputar nggak ini? Ayo, Masnya. Ini berani memilih untuk Surabaya di Pak L. Agus Wahyudi. Sekali lagi teman-teman semuanya adalah pilihan dari Dewan Juri yang kita sampaikan dan diputuskan di pleno, dan kemudian kalau memang ada yang direvisi, perlu direvisi, itu kami revisi. Silakan Mas Randy diputar Masnya. Siapa? Boys. Boys. Kan bahasa umum boys, cerdas ya. Bentar ya.
Yudi. Kalau ini jinglenya itu judul Turun Surabaya Monggo Nyoblos Andre Natalis Putranto. Asik ini lagu ini. Sekali lagi Mas Adi. Singgapan gimana? Singgapan ini. Ini jinglenya sepintas mungkin bisa lebih mudah dipahami, dicerna dan dihafal. Nanti mungkin salah satu syarat diundang lagi itu harus hafal situ ya. Jadi teman-teman dimakan hanya hafal untuk lalu iklannya kan apa ya? Ya, tadi Mbak Tita ya, pertama sama Mas Bayu itu yang luar biasa kemarin menghilang dari sekian jumlah peserta itu. Intinya memang ini adalah dengan yang terbaik dari yang terdaftar di kita seperti itu. Dan selalu tidak mengecewakan. Intinya ini waktu kemudian itu dunia Mas Bayu, Mas Bayu aslinya ada itu berdiri itu. Ini banyak lah yang kita bahas dan diskusikan. Jadi tidak ada kemudian kami hanya salah contoh dan sebagainya yang diskusikan sampai menghindari semuanya ya. Di dalam rangka apa menjadi pertanggungjawaban kami dari Surabaya untuk memperoleh dan menghasilkan maskot, manus dan jingle yang baik di dokumentasi kemudian. Ini ada Pak Norok di Norok ini yang pakai baju hijau juga kita yang sebelah sana Mas Bayu itu lengkap. Nah yang di tengah depannya Mas Bayu ini adalah ajudannya di Norok ini. Nah jadi berikutnya saya kira itu teman-teman semuanya dari saya sebagai pengantar nanti secara detail akan disampaikan oleh Mas Bayu sama Pak Sultan tapi harapan saya Mas Bayu jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Teman-teman ini kalau kepanjangan nggak masalah, tapi kalau pendek pasti tanya lagi nantinya. Makanya nanti tidak ada sesi tanya jawab, langsung kita seperti biasanya wawancara di depan. Silakan mau dengan Mas Bayu, mau dengan saya, mau dengan kita, sehingga kami berikan waktu yang cukup panjang dan cukup luang ya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Seperti yang disampaikan oleh beliau untuk menjadi salah satu dari juri yang ikut memilih dan juga memilih dari sekian banyak peserta yang ikut serta dalam pemilihan lomba banyak pembuatan ataupun pembuatan maskot, jingle dan juga mas untuk Pil Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2024. Saya akan sampaikan garis besar secara general saja terkait mas dan juga jingle menyesuaikan dengan bidang keilmuan saya. Untuk mas, teman-teman, sebenarnya menjadi inti penting dari mas adalah bagaimana kita mengungkapkan nilai luhur. Itu inti dari mas, apapun penggunaan masnya, entah itu untuk mas suatu instansi ataupun negara atau pemerintahan pun termasuk dengan event kita tadi. Nah, itu dalam pemilihan dari Mas yang menjadi pemenang untuk tahun 2024 ini memang dipilih yang mampu menunjukkan nilai luhur dari event pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota 2024 khususnya yang dikomunikasikan oleh KPU, Komisi Pemilihan sebagai mata tonggak menurut saya sebagai mata tonggak komunikasi politik untuk menyampaikan pesan-pesan dari demokrasi kepada masyarakat.
jingle. Inti dari jingle adalah komunikatif, informatif, dan juga persuasif. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena kalau teman-teman lihat tadi dari segi durasi, untuk jingle kan memang disusun ataupun di arrange dalam durasi yang tidak panjang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat mudah ditangkap oleh masyarakat pesan-pesannya, mulai dari informasi kapan penyelenggaraan dari pemilihan wali kota dan juga wali kota, kemudian informasi-informasi dan juga mengajak utamanya untuk meningkatkan awareness kepada masyarakat mengenai pentingnya peran kita sebagai warga Surabaya untuk memilih calon pemimpin kita ke depannya. Itu sih sekiranya yang dapat saya sampaikan Pak Subari, Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mita. Untuk berikutnya ada Bapak Wahyu Widodo selaku narasumber kita yang telah hormat Bapak Wahyu Widodo. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai maskot tadi yang disebutkan mengenai filosofi tentang buaya, ada satu yang kurang. Salah satu sifat buaya itu setia. Buaya hanya punya satu pasangan, tidak punya duit, ya, dan itu sampai pasangannya mati. Dia hanya setia itu selama buaya itu di air, ya. Ketika sudah pindah ke darat berbeda, yang berlaku lagi kesetiaan. Ceritanya. Nah, kemudian sebagai kartunis saya juga berpesan ya, mengkampanyekan kartu. Karena selama ini dimanapun maskot yang muncul selalu kartu. Nah, ini untuk bapak-bapak yang punya anak masih kecil, ajarilah kartu. Entah itu lewat orang lain, lewat media. Karena berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman, ketika kita menguasai gambar apa saja lah. Kalau saya kartunis ya gambar-gambar. Ketika kita bisa menggambar, kita belajar ilmu lain itu mudah sekali. Saya belajar fotografi, belajar editing video, belajar apa, pelajari game, banyak sekali. Itu mungkin dasar yang tidak ada sekolahnya. Tapi itu terbukti. Beberapa banyak teman-teman saya sendiri bereksperimen keponakan saya. Satu saya ajari kaki, saya enggak. Ketika mereka mendapat pelajaran sekolah, satu hanya kan satu kan. Itu bedanya. Beda dengan kita menguasai banyak ilmu yang lain. Terus lu nggak bantu nama itu. Tapi udah jangan pelajari sekolah kamu udah. Nah itu kita baca ke teman-teman di sini bahwa kalau punya anak ponakan ini suruh belajar karena itu bekal yang sangat luar biasa untuk bekal bisa menguasai ilmu yang lain. Terus kemudian maskot ini terdiri dari sekian banyak karya yang masuk ke panitia. Kami memilih dan sepakat memilih ini karena satu, secara umum ini paling enak dilihat ya, masuk menjadi apa ya, ke dalam kriteria sebuah maskot itu semuanya masuk di penggambaran binatang yang diimutkan. Dia menjadi personifikasi gerakan manusia dalam memegang kartu suara dan kartu. Kemudian garis-garisnya juga lentur dibandingkan dengan karya-karya yang lain. Dan ini juga memenuhi syarat utama originalitas. Saya dan tim yang lain melacak bagaimana awal dan akhir sampai menjadi gambar ini. Tidak kami temukan gambar yang sama di tempat lain. Karena bulan-bulan kemarin itu seluruh KPU bagian besar KPU di seluruh Indonesia mengadakan lomba maskot, sehingga banyak sekali maskot bertebaran di dunia maya. Baik maskot yang sekarang sedang berlangsung lombanya maupun maskot dari periode yang lalu itu banyak sekali, dan sebagian besar itu adalah penggambaran dari binatang, karena binatang yang paling mudah dijadikan maskot.
Kemudian ini juga paling masuk di kriteria karena penggambaran buayanya itu pas, lucu, imut. Banyak sekali peserta yang menggambarkan buayanya itu sangat dengan gigi-gigi yang menyeringai, dengan ekspresi yang ganas, ekspresi sangat yang sering kita lihat kayak di maskotnya bonek itu sangat-sangat. Nah, untuk maskot kami kurang sependapat dengan gambaran yang sangat-sangat seperti. Terus kemudian tadi sudah dijelaskan sama Mas Ferry penggunaan kain tadi ya, menggunakan batik khas Surabaya yang namanya batik Sembi, juga usengnya dengan corak batik yang sama, terus menggunakan kaos warna KPU, dan ini mewakili publik, mewakili KPU, dan mewakili kita semua. Gambar dalam maskot yang kita kasih nama simbolis ini, yang merupakan akronim dari siap memilih dan berdemokrasi untuk Surabaya. Jadi kalau menurut saya dibanding maskot-maskot di tempat-tempat lain, ini salah satu yang terbaik milik Surabaya. Dan alhamdulillahnya kita juga murni maskot ini tidak mempunyai masalah, karena dari awal tadi kami tidak menemukan kesamaan atau keseimbangan atau apa-apa. Beberapa teman-teman yang menjadi juri atau menjadi penyelenggara di KPU lain, di provinsi lain itu menjumpai maskot-maskot yang ternyata colongan. Jadi karya-karya standar malu yang digabung-gabungkan. Iya, di beberapa provinsi di Sumatera ditemukan belakangan. Nggak tahu sekarang kelanjutannya bagaimana, karena ternyata ada masukan dari teman-teman desain bahwa itu karya ini sebenarnya, ya ini karyanya. Jadi ada salah satu kabupaten yang maskotnya itu juara 1, 2, 3, colongan semua, tapi bisa juara. Nggak tahu ini bagaimana kualitas jurinya atau kualitas penyelenggaraannya, saya kurang tahu. Tapi itu terjadi. Nah, di Surabaya alhamdulillah dari dulu sampai sekarang kita bersih dari hal-hal seperti itu. Dan bahkan di pemilu yang lalu, pilkada lalu, maskot kita yang dua itu, Siro dan Sigorek, ya, itu menginspirasi KPU RI sehingga membuat maskot dua sosok. Nah, tadinya maskot gara-gara KPU ada dua sosok, KPU RI ikut-ikutan jadi dua sosok di Sulu dan Sulu. Jadi ternyata apa yang dilakukan Surabaya membuat nasional. Nah, itu masuk KPU. Nah, ini sekian dari saya mewakili dua juri maskot Mas dan Bigel. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media dan kami mohon bantuannya ikut mensosialisasikan maskot Mas dan Bigel ini ke masyarakat dengan harapan nanti bisa melekat di benak mereka dan bisa menjadi sarana persuasi seperti yang dibilang kami tadi, untuk menggerakkan publik untuk berpartisipasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya 2024 dan bisa menaikkan atau menurunkan partisipasi pemilih menjadi lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tambahan ya sebelum kita selesaikan, tampangnya tidak menyeramkan, itu bisa diturunkan ketika nanti dijadikan baju, boneka atau alat-alat peraga sosialisasi lainnya. Kan banyak yang masuk itu kemudian dibuat sehingga diturunkan dari boneka itu akhirnya kayak apa? Kayak jelangkung, kata dan belakang gantar. Ini insya Allah menjadi pertimbangan dari tujuan kita. Nanti kalau dibikin badut, dibikin boneka itu dari itu. Dan ini juga dipastikan itu bukan apa?
bukan. Nah, itu nggak tahu lah sebenarnya dari dulu itu. Nah ini juga nggak seram, pipinya semua buaya, terus bolanya nggak ikatan. Cuma tadi sebelumnya itu Pak yang punya Jawa Timur, nah kita tampilkan. Ini kemarin kita di Jawa Timur sudah launching, juga lanjut teman-teman, karena ini adalah pilkada serentak yang bukan hanya di Wali Kota Surabaya saja, tapi di wilayah Gubernur, teman-teman juga paham aspeknya seperti apa. Nanti tidak kemungkinan di setiap event maskot itu kita jajan. Boys mana menurut saya? Kita Mas Dewi. Ini teman-teman mungkin bagi yang hadir kemarin di online atau di penelusuran yang menggunakan kunci bahwa sudah paham, tapi saya sendiri berkeyakinan bahwa Kota Surabaya pasti lebih boys daripada Jawa Timur, kan begitu ya? Nah ini Jawa Timur si apa namanya Jatim memilih. Nah kalau kita kan si boys siap memilih dan berdemokrasi untuk Surabaya. Nah ini dengan Jawa Timur seperti ini, teman-teman semuanya. Jadi intinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, baik itu maskot simbolnya KPU Surabaya dan maskot serta simbolnya KPU Provinsi kita kenalkan dan silakan teman-teman yang mau memakai maskotnya KPU Surabaya silakan, tidak perlu kami tarif sekian per kilometer enggak. Nah, tapi teman-teman semua penting untuk dikomunikasikan dalam rangka mengundang pemilih. Terutama kalau sudah jadi batu, ibu-ibunya itu anaknya itu mau lihat, otomatis ketika anaknya lihat, ibunya itu lihat. Nah, kalau ibunya satu, ya lihat satu, tapi kalau ibunya dua, itu sudah seperti itu. Ya, saya kira cukup.